insya Allah kita masuk ke materi ketiga. Seperti yang kemarin direncanakan, insya Allah kita akan membahas tentang penyakit hati dan obatnya. Satu hal yang perlu kita pahami bersama bahwa penyakit hati ini dalam hadis riwayat Al-Baihaqi disebutkan, sesungguhnya seorang mukmin kalau melakukan sebuah dosa, ya, sebuah kesalahan. Dosa itu ada berapa, Bu? Dua rupa, ya, dua jenis dosa itu. Yang pertama, sesuatu disebut dosa kalau Bapak Ibu menjalankan larangan Allah. Allah melarang Bapak Ibu ngobrolin orang lain, kemudian Bapak Ibu ngobrolin orang lain, maka itu dosa. Oh, iya, ya, paham, Bu? Allah melarang gibah, begitu. Kemudian kita bergibah, berarti kita berdosa. Allah melarang bohong, kemudian kita bohong, berarti bohong adalah dosa. Itu jenis dosa pertama yang kita sepakati. Mungkin Bapak Ibu juga sepakat, kalau Bapak Ibu menjalankan larangan Allah, maka Bapak Ibu akan mendapat dosa, ya. Nah, ada jenis dosa yang kedua yang jarang kita sadari. Apa itu? Ternyata bukan hanya menjalankan larangan Allah, tapi melalaikan perintah Allah, bahkan meninggalkan perintah Allah, itu pun adalah dosa. Contoh, ya, sholat, ya, sholat itu kan perintah Allah. Kalau Bapak Ibu melalaikan sholat, Allah mengancamnya dengan neraka fawailul lil musallin. Maka melalaikan sholat itu adalah dosa. Kadang-kadang di contoh umum begini, Bapak Ibu sekalian. Di contoh umum yang lainnya, kalau ibu galak begitu ya kepada anaknya, dosa atau tidak? Dosa. Nah, ternyata jenis dosa yang kedua itu kalau ibu tidak membahagiakan anaknya. Galak dosa, tidak membahagiakan pun dosa. Sama sikap ke suami juga begitu. Tidak nurut ke suami dosa, tidak membahagiakan suami juga dosa. Nah, tapi kadang-kadang kita paham bahwa dosa itu adalah sesuatu yang buruk-buruk saja, padahal tidak menjalankan yang baik itu pun adalah dosa. Nah, kedua dosa itu memotori hati kita. Kembali ke hadis riwayat Al-Baihaqi tadi. Sesungguhnya seorang mukmin, kata Rasulullah, apabila dia melakukan dosa, baik menjalankan larangan Allah atau meninggalkan atau melalaikan perintah Allah, maka muncullah satu titik hitam di hatinya. Yang titik hitam itu akan mempengaruhi. Kenapa? Disebutkan di bagian akhirnya, kalaulah titik hitam itu terus bertambah hingga menutupi hatinya, maka tidak berartilah pengetahuan ia tentang kebaikan dan tidak berartilah pengetahuan ia tentang keburukan. Maksudnya begini, Bu, dia tahu tahajud baik, tapi tahajudnya enggak. Dia tahu sedekah baik, tapi sedekahnya sekedarnya. Dia tahu ini dan itu baik, tapi yang baik itu tidak bisa ia kerjakan. Kenapa? Karena hatinya tertutup dengan noda hitam. Begitu pula dengan keburukan. Dia tahu ngobrolin orang buruk, dia tahu galak buruk, dia tahu ini dan itu buruk, tapi pada kenyataannya masih saja yang buruk itu dikerjakan. Nah, itulah dampak dari hati yang tertutup dengan noda hitam. Maka penting bagi kita, ya, untuk membersihkan semua itu. Penyakit hatilah yang membuat hati kita menjadi hitam, tertutup hitam. Nah, di bulan Ramadan ini Bapak Ibu akan dapat melihat dengan jernih betapa setiap detik di bulan Ramadan ini mempengaruhi hati kita. Contohnya, kalau Bapak Ibu gagal di sholat Isya dan tarawihnya, maka Bapak Ibu bangun subuh dalam kondisi berat. Kalau Bapak Ibu gagal melewati pagi harinya, maka Bapak Ibu akan mengalami duhur yang berat. Kalau Bapak Ibu gagal di waktu duhurnya, Bapak Ibu akan mengalami asar yang berat. Begitu terus selisihnya setiap waktu sholat. Nah, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang memberikan 5 waktu sholat itu agar kita bisa menyelamatkan waktu yang berikutnya. Rahasianya begini, kalau Bapak Ibu gagal ya di sholat Isya dan tarawihnya, maka Bapak Ibu bertaubatlah sebelum masuk waktu
subuh perbanyak istighfar, lakukan subuh yang terbaik, maka duhurnya aman. Begitu. Kalau Bapak Ibu terlalaikan karena tadi pagi misalkan Bapak Ibu nggak kuat, kemudian Bapak Ibu tertidur, ya, tertidur lagi, bangun misalkan 7:30, maka Bapak Ibu akan mengalami sesuatu yang berat ketika bangun, ya. Kondisi ruh yang berat, begitu ya. Kondisi ruh yang berat. Maka setelah itu selamatkan dengan waktu duha, perbanyak istighfar, sholat duha yang baik, mudah-mudahan dari waktu duha ke duhur selamat, begitu ya. Jadi intinya, jika di dalam hati ini ada penyakit, maka kita itu akan berat melaksanakan kebaikan, padahal kita tahu itu kebaikan. Dan kita akan berat meninggalkan keburukan, padahal kita tahu itu adalah keburukan. Apalagi lihat ya, firman Allah berikut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi qulubihim marad." Di dalam hati ini ada penyakit. Jika di dalam hati Bapak Ibu ada penyakit, maka fazadahumullahu marad. Maka Allah akan tambah penyakitnya. Itu perasaan beratnya itu. Jadi kalau kita melakukan dosa, hati kita mulai berat. Kalau kita tidak segera bersihkan, hati kita tambah berat. Maka satu-satunya cara, ya, agar kita selamat, setiap ada dosa cepat bersihkan. Saya sering menganalogikan begini. Kalau Bapak Ibu masuk, ya, ke sebuah ruangan, anggaplah ini aula saum Quran ini, kemudian bersih, tidak ada sampah sedikit pun. Saya yakin Ibu akan berpikir, ya, 1000 kali untuk nyampah di ruangan ini. Betul tidak? Entah itu bekas tisu, entah itu apa remah-remah gitu ya. Ibu akan menahannya, tidak akan menyimpan di ruangan yang bersih. Tapi sebaliknya, kalau Ibu masuk ke sebuah ruangan, kemudian Ibu kebetulan makan permen, ya. Pas Ibu lihat-lihat sekitar ruangan, ternyata di pojok itu ada 9 cangkang permen. Udah ada 9 cangkang permen warna-warni. Kemungkinan besar Ibu akan menyimpan 1 cangkang ke yang 9. Oh, ternyata orang lain juga nyimpan 9 cangkang. Atau Bapak Ibu menjadi tipe yang luar biasa. Oh, ini yang nyimpan cangkang siapa? Bapak Ibu bersihkan. Kemungkinan mana yang terjadi? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Nah, sama Bapak Ibu. Ketika seseorang melakukan dosa, ini rahasianya. Dosa dengan matanya, dosa dengan telinganya, dosa dengan amalnya, baik itu dosa menjalankan larangan Allah ataupun dosa melalaikan perintah Allah, maka hatinya itu bermasalah. Kalau tidak segera dibersihkan hatinya, maka masalah lain akan datang, dosa-dosa yang lain akan muncul. Karena kata Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jika di dalam hati ada penyakit, maka Allah tambah penyakit ke dalamnya. Kemudian apa yang dihasilkan dari penyakit hati? Dan bagi mereka siksa yang pedih, guling gasahan, resah, gelisah, rawat, garing perasaan. Itu adalah bagian dari azab yang pedih dari penyakit hati. Apalagi kalau penyakit hati bentuknya sudah menjadi penyakit hati yang besar. Misalkan iri, dengki. Ini saya sering sampaikan sebagai contoh. Ibu yang punya penyakit iri, ibu yang punya penyakit dengki, maka ibu akan mendapatkan siksa yang pedih. Bagaimana iri dan dengki tidak menjadi siksa yang pedih? Contoh iri saja. Saya pernah menyampaikan. Iri itu kan menginginkan apa yang orang lain miliki. Saya sering membahas dengan kalimat sederhana. Orang yang iri terhadap tetangganya, ketika tetangganya beli kompor, maka dia yang kepanasan. Kan begitu ya? Ketika tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Ketika tetangganya dapat bonus 10 juta, dia yang panas, dingin. Orang yang iri kan begitu. Kalau kita lihat dari kejauhan, orang yang punya bonus 10 juta bahagia atau tidak? Bahagia, dia sedang bahagia. Yang punya kulkas baru bahagia, yang punya kompor bahagia. Nah, kita yang iri, kompor gak punya, kulkas gak punya, uang gak punya, panas. Nah, panasnya hati itu adalah bagian dari siksa yang pedih untuknya. Maka jangan mau punya penyakit hati. Jangan mau punya penyakit hati. Kenapa? Karena penyakit hati itu akan menghantarkan kita pada siksa yang pedih. Baik, kita review ya ujian dulu sebelum masuk ke materi yang lainnya.
Jadi penyebab penyakit hati itu apa, Bu? Iya, dosa. Iri mah jenis penyakit hatinya. Jadi hati ini bermasalah karena dosa. Dosa itu ada dua bentuk: menjalankan larangan Allah dan melalaikan atau meninggalkan perintah Allah, maka itu dosa. Contoh, Bu ya, zakat itu wajib, maka orang yang tidak mengeluarkan zakat berdosa. Nah, zakat itu kan bentuknya perintah. Orang-orang yang punya rezeki kemudian nisab gitu ya, haul sampai pada waktunya, kemudian dia menjadi wajib mengeluarkan zakat. Maka ketika dia tidak mengeluarkan zakat, muncullah titik hitam di hatinya. Begitu maksudnya. Karena dalam pikiran kita mah lamun mau dosa ya, munakol batur dosa. Kadang-kadang dosa itu kita pandang sebagai menjalankan larangan Allah saja. Tapi kami sholat jam 2:30 itu dosa gitu ya. Iya. Tara baca Quran itu dosa. Tara sedekah itu dosa. Kan orang sana gitu ya. Padahal di harta kita itu ada hak orang lain. Maka sedekah itu menjadi sesuatu yang baik, menjadi sesuatu yang baik. Tapi kadang-kadang ada orang mah kegaduh terkedah sedekah. Padahal perintah Allah dan Rasulnya infak itu harus dalam keadaan lapang dan sempit, begitu. Nah maka itu boleh jadi menjadi dosa kita, begitu. Menjadi dosa kita yang mempengaruhi hati kita. Mari kita perdalam ya Bapak Ibu sekalian beberapa tanda hati yang sakit. Kita boleh mengevaluasi ya, dari 13 tanda hati yang sakit ini Bapak Ibu punya yang mana? Yang pertama, berani melalaikan atau meninggalkan sholat fardu. Tidak. Ya, tidak usah dijawab ya, dievaluasi saja. Ya. Ibu Hana semangat ngejawab diulang. Tongkon Bu, lagi sahur tenang. Yang kedua, tenang tanpa merasa berdosa, padahal ia sedang melakukan dosa besar. Ini indikator Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu melakukan dosa, misalkan kayak Bapak Ibu ngobrolkeun batur, di emutan nih percaya nya teh, "Mama, sanes teh deui ngobrolkeun batur." Terus Ibu bilang kayak, "Deui mah lain ngobrolkeun batur, kenyataan ieu mah." Nah, itu ada hati yang sakit di sana, Bu. Karena dia tidak merasa dengan dosa yang dikerjakan, begitu ya. Ciri yang kedua berikutnya, tanda yang kedua berikutnya. Ada orang yang bangga dengan dosa. Nah, besok tara sholat, mau batur mas selain tara sholat, esok mabok, abi mah tara sholat hunkul, mabok mah tara, misalkan gitu ya. Itu pun adalah ya merasa bangga dengan dosa, merasa bangga dengan dosa. Itu adalah tanda hati yang sakit. Yang ketiga, tidak mau membaca Al-Quran. Ini penting Bapak Ibu sekalian ya. Tidak mau membaca Al-Quran, baik membaca dengan mushaf ataupun mengulang hafalan, ataupun setidaknya membaca maksurat di pagi dan sore hari. Maka maksurat yang kemarin dibagikan, oh iya, bagi Bapak Ibu yang belum dapat maksurat masih ada di kantor ya, banyak, pulangnya nanti boleh jemput maksuratnya. Setidaknya baca itu, begitu ya, setidaknya baca itu. Kalau Ustaz Asep Ridwan Soleh itu, Ketua IKA di Kabupaten Garut, pernah menyampaikan bahwa jika seseorang setiap harinya kurang dari 50 ayat membaca Al-Quran, maka ia tergolong orang-orang yang ghaflah, lalai. Iya. Jadi kalau ibu setiap harinya kurang dari 50 ayat, Bapak Ibu kurang dari 50 ayat baca Al-Quran seharinya, maka dikategorikan orang-orang yang lalai. Maka perjuangkan Bapak Ibu minimal 50 ayat. Ya, mudah-mudahan bisa 1 juz gitu ya sehari, sehingga setiap bulan kita kita hatam begitu ya. Yang berikutnya yang keempat ya, terus menerus maksiat. Jika Bapak Ibu ya tidak berhenti dari maksiatnya, tidak berhenti dari kebiasaan buruknya, maka boleh jadi itu menandakan bahwa hati Bapak Ibu itu sakit. Ya, udah tahu itu teh salah, tapi terus saja dikerjakan. Berarti yang menjadi masalah adalah hatinya. Kenapa hatinya bermasalah? Ada dosa yang belum diistighfari. Maka Bapak Ibu sekalian ya, sholat, umroh itu harus menjadi cita-cita kita. Kenapa?
Karena dari umroh ke umroh itu menghapuskan dosa. Dari sholat ke sholat itu menghapuskan dosa. Kalau dosa kita terhapus, apa yang terjadi? Hati kita menjadi bersih. Maka kebanyakan orang yang habis ibadah umroh, habis ibadah haji, biasanya ia jauh lebih memperhatikan ibadahnya, jauh lebih memperhatikan sikapnya. Kemudian muncul pertanyaan, tapi Pak, abi gaduh tatangga, terus genep kali haji nanti, tapi anggarnya galak. Berarti kirang dosisnya, mungkin harus 10 kali baru bagus. Ya, bukan salah haji dan umrohnya, dosisnya yang kurang. Oh, ibu, bapak ya, bapak-bapak, sahurna sasendok, kan lulus banyak. Ya. Tapi anak-anak mah sahurna sasendok kuat begitu. Karena dosis buat anak cukup sesendok. Tapi orang tua ya, ulah sakedik sahur teh, tapi sakeduk. Kuat nampi kenyataan kampung. Dari anak-anak kan belum punya persoalan hidupnya. Jadi hidupnya teh, energinya teh hanya dipakai untuk bahagia. Makanya makan sedikit kuat anak-anak mah. Dari orang tua mah udah mah organ sudah boros begitu ya. Ya ditambah pikiran eta teh utama mata kelulus. Yang kelima, lihat, sibuknya hanya menggunjing dan buruk sangka. Baik buruk sangka kepada makhluk ataupun buruk sangka kepada Allah. Jika kita masih sering berburuk sangka, itu menunjukkan bahwa hati kita sakit. Kita kan kemarin belajar bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa apapun yang Allah ciptakan itu tidaklah sia-sia. Kalau Bapak Ibu masih menemukan sesuatu yang sia-sia, gitu ya, apa yang terjadi? Artinya hati ada dalam masalah, sakit hati. Hari ini beberapa hari terakhir ya, Garut itu diterjang hujan angin gitu ya, luar biasa. Nah hujan angin itu bagi orang yang hatinya ada penyakit boleh jadi mendatangkan keburukan, dampak buruk gitu ya. Tapi bagi orang yang hatinya bersih, hujan angin itu bisa membuat lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah ya. Orang semakin ingat kepada Allah ketika di hadapannya ada sesuatu yang menakutkan, hujan angin, gempa, gunung meletus gitu. Kan orang akan memanggil nama Allah, ilaha illallah, ya Allah, ya Allah, adan wae begitu ya. Aya takbir, la ilaha illallah. Pokoknya mah menyebut nama ya Allah, menisieun ya Allah, menisieun. Minimalnya dia menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Ibnu Qayyim, musibah itu adalah cara yang sangat efektif untuk mengembalikan seorang hamba kepada Tuhannya. Ya, jadi kalau ada hujan angin begitu, orang jadi ingat Allah nih kareun sarieun gitu ya. Tapi kalau tidak ada musibah mah biasanya orang lalai kepada Allah, sedangkan lalai itu mengotori hati kita. Yang berikutnya, yang keenam, sangat benci dengan nasihat baik ya dan ulama. Jadi nasihat itu tidak disukai. Ini Maya, bisi di antara Bapak Ibu punya keluarga, punya saudara yang tidak suka terhadap konten pengajian, konten nasihat, boleh jadi itu menunjukkan bahwa ada masalah dengan hatinya. Maka jangan dulu diberikan kajian, tapi ajak dulu untuk membersihkan hati. Ini penting, karena kalau hatinya tidak bersih, sebaik apapun nasihat tidak akan ia terima. Kalau hatinya tidak bersih, sebaik apapun guru tidak akan dapat melembutkan hatinya. Orang hatinya bermasalah, maka bersihkan dulu hatinya. Kemudian yang berikutnya, tidak ada rasa takut akan peringatan kematian, alam kubur atau akhirat. Ya. Dia tidak ada rasa takut tentang masa depan kehidupannya, begitu. Jadi kalau ada orang tidak takut dengan neraka, orang tidak takut dengan azab kubur, orang tidak takut dengan hisab pertanggungjawaban, maka itu menunjukkan bahwa hatinya adalah hati yang sakit. Yang berikutnya, yang ke-8, gilanya pada dunia tanpa peduli halal haram. Yang penting kaya, yang penting punya harta, yang penting cuan. Oke, ki nggak bu? Cuan. Aduh, makruh. Ngobrol cuan ini mimpi kabitaran ya gimana? Iya. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Kemudian tidak mau atau cuek atau masa bodoh dengan keadaan
orang lain, bahkan keluarganya sendiri sekalipun, begitu ya. Tidak punya peduli kepada orang lain, itu pun menunjukkan hati yang sakit. Karena salah satu sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah itu begitu peduli dengan orang lain. Yang berikutnya, ya, lihat pendendam hebat. Awas, ya kecil-kecilannya ibu yang sering ke pasar punya joko yang dicirian tuh ke ibu. Mau kadinya, itu sudik kadinya deh. Ada kayak penyakit di hati. Pendendam hebat. Awas. Hati-hati ya, Bapak sekalian. Kalau ciri itu ada berarti ada penyakit di hati kita. Yang berikutnya sangat pelit. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, saya luruskan definisi pelit. Pelit itu bukan tidak memberi, karena banyak orang yang menolak disebut pelit. Ah, kamu mau pelit? Pelit kumaha, osok mere, katanya begitu. Tapi pelit itu memberi tapi tidak sesuai dengan kemampuannya. Contoh ya, nih, Bapak Ibu itu punya 10 ya, 10 makanan. Bapak Ibu punya 10 makanan. Kemudian ada orang lain yang minta. Kemudian Bapak Ibu hanya memberikan 1/4 dari makanannya. Padahal makanan dia ada 10. Memberi nggak dia? Memberi, tapi pelit. Atau dah hiji masih ayah sarapan, beli saparapat, begitu ya. Nah yang pelit itu begitu. Nah ini kaitannya Bapak Ibu sekalian dengan diri kita. Mudah-mudahan setelah ngaji kita paham, memberi aja tidak cukup, tapi harus memberi dengan dermawan, jangan memberi pelit, begitu ya. Kenapa? Karena kaitannya itu nanti ukuran memberi itu dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saya sering mencontohkan ini. Terakhir kemarin di Islamic Center disampaikan pertemuan yang lalu, begitu ya, bahwa jika seseorang punya ya 100.000, dia bersedekah 10.000, maka dia bersedekah dengan 10% hartanya, betul tidak? Ya. Kalau ada orang yang punya 1 juta, kemudian ia bersedekah 50.000. Lihat Bu, nominalnya 10.000 dengan 50.000 itu besar mana? Besar 50.000, tapi prosentasenya lebih kecil 50.000, berarti dia hanya 5% saja dari harta, atau 0,5% saja dari hartanya, kan begitu. Maka sekali lagi, kalau Bapak Ibu berinfak sedekah, maka berinfak sedekahlah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak tergolong orang-orang yang pelit. Jadi sekali lagi, pelit itu bukan tidak memberi. Ya, kalau tidak memberi karena tidak punya, tidak bisa dibilang pelit. Ibu meni pelit masih sanes pelit datu aya. Nah, itu nggak apa-apa ya. Tapi yang pelit itu ada tapi tidak memberi, begitu ya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-12, cepat marah. Maning wah. Yang ke-12 itu cepat marah. Karena keangkuhan dan dengki. Keangkuhan itu posisi. Karena kita merasa orang berada, jangan-jangan kita cepat marah kepada orang-orang yang ada di bawah kita. Jangan, Bu ya. Itu keangkuhan, begitu ya. Karena kita merasa senior, kita cepat marah kepada pekerja kita, misalkan, itu pun adalah keangkuhan. Jangan, Bu ya. Jangan cepat marah karena keangkuhan dan dengki, atau marah karena memang ayo mau puas. Jadi dengki itu ingin rusaknya orang yang dimarahi, begitu. Maka itu adalah tanda hati yang berpenyakit. Dan yang ke-13 yang disampaikan pada kesempatan hari ini, syirik dan percaya sekali kepada dukun dan praktiknya. Hati-hati Bapak Ibu ya, di masyarakat ini sudah umum kadang-kadang kita mengaitkan sesuatu dengan sesuatu. Contoh, ada suara burung, kemudian ibu kaitkan suara burung itu dengan sesuatu. Nah, itu bentuknya syirik ya. Tidak boleh, orang yang ngaji itu tidak boleh. Yang menentukan sesuatu itu bukan burung, tapi Allah. Misalkan ada suara burung, oh ini bakal ada yang meninggal, kan umum ya begitu. Ada kupu-kupu bakal ada tamu, padahal seseorang meninggal, seseorang kedatangan tamu, itu mutlak takdir dari Allah, bukan karena burung, bukan karena kupu-kupu. Kemudian antara ibu Ainul secara kehidupan,
Allah ieu mah bade nampi rezeki. Jangan Bu ya, yang ngaji itu tidak boleh. Itu disebutnya khurafat. Ya, kita mengait-ngaitkan sesuatu dengan sesuatu. Nah, orang yang beriman itu yakinnya hanya kepada Allah. Yakinnya itu hanya kepada Allah. Maka kalau ada keyakinan pada selain Allah, itu menandakan ada masalah dengan hati. Karena hati yang bersih pasti yakin kepada Allah. Itu tanda-tandanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tidak ada yang memiliki tanda-tanda ya di antara 1 sampai 13. Yang ada 1 istighfar. Yang ada 2 istighfarnya lebih banyak. Yang ada semuanya nangis di hadapan Allah. Ya Allah, abdi teh meuni. Sekarang kita lihat ya beberapa penyebab yang bisa membuat penyakit hati. Ini penyebab penyakit hati. Yang pertama adalah kurangnya keimanan. Hal pertama yang menyebabkan seseorang mengalami penyakit hati karena kurangnya keimanan. Bapak Ibu tahu kenapa seseorang bisa kurang iman? Itu karena kurang taat. Perhatikan ya dalam hadis riwayat Bukhari. Al-imanu yajid bila taat wa yanqus bila maksiyah. Iman itu naik bila taat dan turun bila maksiat. Kalau ibu sedikit taatnya banyak maksiatnya, maka ibu akan mengalami turunnya iman. Kalau iman sudah turun, maka penyakit hati akan mudah masuk. Coba ya saya ingin bertanya kepada ibu bapak ahli pengajian yang imannya kuat. Bapak ibu, bagi haram tidak? Kalau saya hari ini ngasih jackpot kepada ibu yang mau berbuka dengan setusuk daging babi, saya kasih 10 juta, mau tidak? Tidak. 50 juta, mau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa Bu? Haram, betul tidak? Iya. Saya mah suka aneh sama ibu ya. Iman ibu itu kuat banget. Kalau ada daging babi dibayar 50 juta saja tidak mau. Tapi saya heran, ada uang riba 300.000 diambil sama ibu. Bang Emo kan? Palingan ibu masila sila disebut Emo. Oh, si ganura rumah gitu. Lihat ya, kalau iman kurang, maka dampaknya penyakit hati itu mudah. Termasuk itu. Perhatikan Bu, ini kalimat tauhid nih. Seseorang itu punya atau tidak punya itu bukan karena kemampuannya. Punya atau tidak punya itu karena takdir dari Allah. Seandainya dia mau bersabar dengan cara yang baik, maka takdir punyanya itu akan tetap dia dapatkan. Contoh misalkan gini, ibu teh pengen punya rice cooker, ya. Nah ibu punya rice cooker itu bukan karena ibu punya uang, tapi ibu punya rice cooker itu karena ditakdirkan oleh Allah untuk punya rice cooker. Maka kalau ibu beli rice cooker dengan uang haram, maka ibu akan punya rice cooker tapi haram. Tapi kalau ibu bersabar ya, maka Allah akan tetap datangkan rice cooker itu meskipun caranya tidak haram. Karena punya atau tidak punya itu ketetapan Allah. Nah kebanyakan orang gagal ya bersabar untuk menanti cara yang halal. Karena apa? Karena imannya kurang. Ah maknya boga, mau boga atau boga duit mah. Nah gitu ya. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, ini penting untuk kita benahi. Karena kurangnya iman ini akan menyebabkan masalah di hati kita. Itu yang pertama. Maka untuk kokoh iman perbanyak taat. Karena iman itu naik bila taat dan turun bila maksiat. Yang kedua, penyebab penyakit hati itu suka mengeluh. Aduh, begitu ya. Kalimat aduh, ala, begitu ya. Itu adalah sesuatu yang bisa mengotori hati. Kenapa mengeluh itu mengotori hati? Karena pada dasarnya mengeluh itu adalah menyalahkan Allah. Ketika Bapak Ibu mengeluh dengan satu kejadian, hujan, seolah-olah Ibu menyalahkan Allah yang mentakdirkan hujan. Mengeluh itu bukan masalah sederhana Bapak Ibu. Nah, itu boga duit kieu. Padahal tidak punya uang itu takdir Allah. Kan Ibu sudah tahu ilmunya kemarin
ini sekarang mah tidak punya uang itu tidak ngeluh karena masih ada mata yang melihat ya. Karena kan ibu tidak mau mengganti punya uang dengan hilangnya mata, tidak mau mengganti punya uang dengan sesaknya nafas gitu. Kemarin saya bertanya ke ibu, mau punya uang ratusan juta? Mau, tapi susah nafas. Ibu bilang enggak mau. Jadi kalau hanya tidak punya uang tapi masih bisa bernafas, harusnya kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin sudah dapat ilmunya, kalau tidak punya uang itu sekarang mau bahagia. Karena setelah tidak punya uang akan punya uang. Nah masalahnya keimanan yang kurang, saya pengen cepet-cepet iraha tuh kudu hartos teh gitu. Nanti di waktu yang tepat yang Allah pilihkan gitu. Saya ingin bertanya kepada ibu, Bu, mending tidak punya uang kehidupan lancar atau mending banyak uang banyak pengeluaran? Gak gue jangan jawabnya. Asal mending punya uang banyak pengeluaran gitu, asa gaya gitu. Hati-hati, Agim pernah mencontohkan begitu ya. Ya ada seseorang dipanggil, ini dua contoh yang serupa ya, dipanggil oleh bosnya, kemudian dikasih bonus. Yang satu mah dikasih bonus 1 juta, yang satu mah dikasih bonus 200.000. Yang 200.000 teh ngeluh waktu nerima, kenapa kerja sama dan lain sebagainya, kenapa dia dikasih 1 juta, kemudian saya hanya dikasih 200.000. Itu mah dijawab sama Allah. Pas keluar dari rumah tuannya, tiba-tiba ayah beca gue masalah mobil, beca lengna belum, puk teh nubruk kamu 1 juta, dicana apa kore rencana teh ka puskesmas, dijahit tuh kali 15 jahitan ke 17 jahitan, dijahit cerita nanti gitu. Administrasi saya receh lumayan 1.100.000. Saya rencana nanti nabihan 100. Bari auh-auhan artosna seueur jabani gaduh hutang karena rencanana 100.000. Jabani nu dijahitna nyeri seuritan 100.000 teh. Alhamdulillah abi mah 100.000 ge henteu guna. Untuk bisa mengambil hikmah kehidupan, coba ibu lihat ya kehidupan orang-orang yang bergelimang harta. Kadang-kadang kita melihat tuh enak ya dia bergelimang harta, tapi ternyata kehidupannya tidak seenak yang kita bayangkan. Luar biasa ya. Saya sering pengajian ke komunitas-komunitas gitu ya, di Garut, di Bandung, yang relatif orang-orangnya itu adalah orang-orang yang berada gitu ya, orang-orang yang punya uang. Tapi ketika melihat kehidupannya, mereka sering menyampaikan betapa sulitnya mereka hidup. Kita yang nyangka, oh enak ya mobilnya aja Mini Cooper misalkan gitu ya. Padahal kehidupannya luar biasa. Cobaannya itu begitu luar biasa. Yang saya sama Aisyah pas pulang dari pengajian itu sering tatap dan berkata, untungnya orang teh jiga anjeunna. Lamun orang jiga anjeunna moal sanggup, kita tidak akan kuat menerima persoalan hidupnya. Maka penting bagi kita untuk tidak mengeluh dalam setiap kehidupan kita. Jalani saja kehidupan. Ibu panas, ulah ngeluh, nyuhan, ya. Ibu dingin, ulah ngeluh, simputan, jaketan. Ibu gaduh artos, ulah ngeluh, sabar, ya. Ibu gaduh artos, ulah ngeluh, gitu. Gaduh artos ngeluh, Bu? Bohong. Ibu yang punya 5 juta ngeluh, 5 juta tercukupnya naon gitu ya. Pasti begitu. Karena sifat uang mah kata Rasulullah nih, kata Rasulullah, jika seorang hamba sudah memiliki 2 lembah emas, maka dia akan terus mencari lembah yang ketiga, keempat, sampai pasir masuk ke dalam mulutnya. Jadi punya uang mah tidak akan pernah merasa banyak, tidak akan pernah merasa banyak. Karena sifat harta itu begitu, kayak air laut kalau diminum semakin haus saja. Hukum mengeluh dalam Islam itu dilarang. Manusia yang suka mengeluh akan menyebabkan terkena penyakit hati seperti malas, iri, dengki dan lain sebagainya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, penyebab penyakit hati yang ketiga itu apa? Adalah kurang bersyukur. Rasa kurang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah itu pun menyebabkan penyakit hati. Dalilnya mana? Kalau bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Kalau kurang bersyukur atau tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid. Kadang-kadang pun tanpa sadar kita sering mengurangi nikmat Allah dengan tidak bersyukur.
Contoh ibu makan ya, buka saum nih, udah ada segala. Kemudian ibu protes, gitu ya, kurang bersyukur dengan mengatakan, "Ieu teh lamun aya nu alada mah, lamun aya nu amis mah, lamun aya nu asin mah, enak." Nah, maka itu menunjukkan bahwa ketika kita tidak mensyukur yang ada dan sibuk mencari sesuatu yang tidak ada, saat itu kita sedang kehilangan syukurnya. Ya, syukur saja. Gitu. Saya pernah menjelaskan ini ya, di kajian Bapak Ibu sekalian tentang kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur. Contoh misalkan orang yang belum menikah, ya, kadang-kadang dia tidak bersyukur kalau jodohnya belum datang. Apa bukti tidak bersyukur? Dia sering menyalahkan Allah. Ya Allah, mahnya senawai pasangan hari abi henteu. Ya Allah, mahnya batul terus narika hari abi henteu. Padahal takdir belum nikah pasti yang terbaik. Saya pernah mengingatkan orang yang begitu. Orang belum nikah mengeluh, kenapa? Karena dia membayangkan pernikahan itu sesuatu yang indah. Maka saya sering ingatkan, akang teteh yang belum nikah, sebelum akang teteh nikah, tanya dulu kepada yang sudah nikahnya lama. Ada ibu yang sudah nikahnya lama? Bahagia bu? Atau banyak pikiran? Naik turun, seringan turun atau nanti naik? Ya, iman itu naik dan turun. Ada yang naiknya ini, nih, ini batasannya. Iman itu naik dan turun, naik turun. Jadi naiknya dari titik yang sama, naik, turunnya ke titik yang sama. Begitu naik turun teh? Enggak, naik turun itu ada macam-macam. Ada yang gini, naik turun, naik turun, naik turun. Ada yang begini, naik turun, naik turun. Orang yang beriman itu dikisahkan imannya itu naik turun, naik turun, naik turun, naik, dan dia meninggal saat imannya sedang naik. Jadi kalau dilihat dari kejauhan, imannya orang yang beriman itu begini, terus naik ke atas gitu, hampir tidak kelihatan turunnya. Padahal ada turun karena iman itu naik dan turun gitu. Tapi turunnya sedikit, ngawahan untuk naik yang lebih tinggi. Ya. Bersyukur itu penting Bapak Ibu sekalian, karena kalau tidak bersyukur hati akan menjadi kotor. Yang berikutnya, yang keempat, selalu berbuat maksiat. Perbuatan maksiat ini akan membuat hati kita menjadi keras, gitu, menjadi kotor. Orang yang suka berbuat maksiat itu akan menjadi egois, gitu, berhati kotor dan gampang emosian. Betul, maksiat itu mempengaruhi kecerdasan emosi kita. Kalau seseorang banyak melakukan maksiat, maka kecerdasan emosinya itu akan terganggu, sabar akan kurang dan lain sebagainya. Yang kelima, yang membuat hati kotor itu adalah lalai berzikir. Salah satu keutamaan zikir itu adalah mampu menjauhkan hati dari berbagai penyakit hati. Maka sebaliknya, jika seseorang lalai berzikir, maka dia akan mudah terkena penyakit hati. Yang berikutnya, yang keenam, Bapak Ibu sekalian, ya, penyebab suka bumi, ya, hubud dunia, suka dunia, suka bumi, ya, cinta dunia. Seseorang yang selalu mengejar dunia dan mengabaikan bahkan berpaling dari Islam akan terkena berbagai penyakit hati. Coba gedaya Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu akan merasakan bedanya ketika pesantren Ramadan ini berakhir. Di player itu tanggal 15 April ya. Tadi evaluasi sama Aisyah, ini pesantren sampai tanggal berapa? Pas lihat playernya ternyata sampai 15 April. Pas tanggal 16 kalau tidak dilanjutkan, ibu akan merasakan begitu ya, bahwa ternyata kesibukan ibu selain mendekatkan diri kepada Allah akan membuat perasaan yang tidak nyaman. Itu berat. Maka cinta dunia ini, ya, cinta dunia yang dimana Bapak Ibu mengejar dunia sampai melupakan akhirat, itu akan mendatangkan berbagai penyakit hati. Ya, bisa kikir, bisa pelit, bisa iri, bisa dengki, bisa lalai. Banyak sekali penyakit yang datang dari cinta dunia. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang kita bahas pada kesempatan hari ini, penyebab penyakit hati itu adalah bangga dengan amal. Hati-hati juga ya Bapak Ibu sekalian.
Ya, bersyukur boleh, ya, tapi bangga tidak boleh. Alhamdulillah, orang mau pesantren ya, untung bangga bu ya. Betul mau gitu, cukup orang mau pesantrennya, nggak begitu ya. Kalau itu mah udah bangga dengan merasa baik, merasa sholatnya sudah baik, merasa sedekahnya sudah baik, merasa dirinya sudah baik, itu adalah penyebab datangnya penyakit hati. Baik. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke obat penyakit hati. Kalau kita tadi sudah mempelajari berbagai penyakitnya, sekarang mari kita lihat obatnya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, obat penyakit hati itu adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Dalilnya hadis riwayat Muslim, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, kemudian mereka membacakan kitab Allah dan mempelajarinya, melainkan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, rahmat menyelimutinya, para malaikat mengelilinginya, dan Allah akan memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Ini punten Bu ya, dengarkan kisah yang pernah saya dengar dari guru kami waktu itu. Ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah dalam keadaan berat. Ya. Dia berkata, ya Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah. Sesungguhnya aku sedang ada dalam masalah, hatiku gelisah, pikiranku berat, dan lain sebagainya. Mungkin ini disebabkan karena turun imanku, kata dia. Ya Rasulullah, tolong aku. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa iman itu naik bila taat dan turun bila maksiat. Lalu Rasulullah menyarankan ke pemuda itu, kalau begitu perbanyak sholat. Dia ngejawab, ya Rasulullah, namanya juga lagi turun iman. Jangankan sholat sunnah, sholat yang fardu saja kita berat melaksanakannya. Kalau kamu berat sholat, perbanyak baca Al-Quran. Dia jawab lagi, ya Rasulullah, namanya juga lagi turun iman. Jangankan membaca Al-Quran, muka anak hukum ke orang persis ke ibu ya. Boleh. Yang lainnya, kalau begitu bersedekah, ya Rasulullah, jangankan bersedekah yang wajib saja hampir tidak ditunaikan. Kemudian Rasulullah tersenyum dan berkata, ya, guru kami dulu menyebutkan Rasulullah tersenyum dan menepuk pundak pemuda itu sambil tersenyum dan berkata, kalau begitu, hadirlah engkau di majelis zikir, hadirlah engkau di majelis ilmu, hatta engkau tertidur di dalamnya. Jadi hadir di majelis ilmu itu sesuatu yang baik. Bahkan dalam hadis riwayat Abu Daud disebutkan, duduknya saja kita di majelis ilmu, malaikat itu akan terus mendoakan kita untuk ampunan, gitu. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah, rahmati dia, ya Allah, ampuni dia, ya Allah, rahmati dia, ya Allah, ampuni dia. Subhanallah. Duduknya saja, belum memperhatikan, baru ikut duduk. Apalagi yang memperhatikan, maka Allah akan mengangkat beberapa derajat dari orang-orang yang bertambah ilmu pengetahuannya. Yang ikut di pesantren Ramadan, duduknya saja di sini, insya Allah diampuni, menjadi jalan diampuni dosa-dosanya. Tapi yang memperhatikan itu akan tambahan diangkatnya beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Yang dimaksud dengan interaksi dengan Al-Quran itu ada 4, yang membacanya, memahaminya, menghafalkannya, dan mengamalkannya. Mari kita lihat dalilnya Bapak Ibu sekalian. Quran surat Yunus ayat 57. Wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian, yaitu Al-Quran, obat bagi penyakit yang ada di dalam dada, hidayah dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Subhanallah ya. Jadi Al-Quran itu bukan bacaan biasa. Yang ketiga, obat hati itu adalah zikrullah, begitu ya. Zikir kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Demikianlah ya firman Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bi zikrillah tasma'innul qulub. Bu, zikir itu bisa melafalkan ya, bacaan-bacaan zikir, atau zikir itu bisa apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, itu mengingatkan kita kepada Allah. Nah, ada 7 tips begitu ya, yang bisa Bapak Ibu lakukan agar Bapak Ibu menjadi ahli zikir. Ini ada di materi 7 kebiasaan muslim sejati. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, biasakan
basmalah, duduk basmalah, berdiri basmalah, ya, ngambil sesuatu basmalah, dibiasakan saja Bapak Ibu sekalian ya. Kalau selesai mengucapkan hamdalah, kemudian memperbanyak istighfar, karena setiap anak Adam itu tempat hilaf dan dosa. Kemudian kalau mau melakukan sesuatu nanti, maka jangan pernah berat untuk mengucapkan insya Allah. Kan kadang-kadang kita mah begitu ya. Mungkin kadinya mungkin jam 12 tadinya gitu ya. Jangan Bu. Nanti insya Allah jam 12 kita kesan, artinya kita menyadari bahwa bisanya kita datang jam 12 ke situ itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mah, nanti buka pengen sama ini, nya engke kumaha pangasakeun. Jangan deh sekarang mah. Nya insyaallah engke kumaha dipangasakeun. Bisi pas jam 4 Bapak Ibu migren. Tong bujeng-bujeng masak gitu ya. Kan bisa saja terjadi ya. Maka insya Allah ini adalah bentuk kesadaran hati yang meyakini bahwa segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah. Yang keenam, ya betul yang keenam. Yang keempat, alhamdulillah. Yang keempat itu adalah begitu ya. Keempat gimana? Kelima Ibu. Bismillah, hamdalah, istighfar, insya Allah. Ini kan obat. Berarti salajengna masuk ke istighfar. Yang kelima, ya, senantiasa mengembalikan segala urusan kepada Allah. Kalau urusannya itu adalah kesedihan, maka dia senantiasa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau itu bentuknya kesulitan, maka ini menjadi kebiasaan yang keenam. Ia senantiasa mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kalau kita merasa bahwa kita adalah hamba dan Allah adalah Tuhan kita, maka selama kita mengingat itu, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka itu adalah zikir, gitu. Zikir yang bisa membersihkan hati. Yang keempat, sudah Bu, dapat 7? Bismillah, hamdalah, istighfar, astagfirullahaladzim, insyaallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah. Itulah 7 kebiasaan muslim sejati. Jadi Ibu setiap gerak geriknya hiasi dengan itu, gitu ya. Hati-hati ya dengan zikir yang bukan zikir. Masih ingat zikir yang bukan zikir? Kayak Ibu kalau lagi marah kemudian beristighfar. Nah, kumaha Bu cenah Bu? Astagfirullah. Cik mama oge. Nah, itu mah bukan zikir, tapi itu mah luapan emosi yang islami. Luapannya mah emosi tapi islami, dan Ibu teh ahli pengawasan, jadi keluarnya teh zikir. Astagfirullah. Enggak, bukan. Zikir itu bukan hanya ibadah lisan. Zikir itu ada hati yang menyertai. Yang keempat, menjaga sholat, baik kualitas dan kuantitas. Ya. Kualitas itu adalah kekhusyuan, baiknya sholat kita. Kuantitas itu jumlah rakaat sholat kita. Ya. Bapak Ibu saya ingatkan kembali, gitu ya. Mudah-mudahan yang ikut pesantren Ramadan ini itu ya tidak kehilangan sholat sunnah di bulan Ramadan. Ya. Sholat sunnah yang Rasulullah lebih tekankan itu dengan sholat wajib kalau dijumlah itu jumlahnya 40 rakaat ya. 17 wajib ditambah 2 sebelum subuh 19, ditambah 2 sebelum duhur 21, ditambah 2 setelah duhur 23, ditambah 2 setelah maghrib 25, ditambah 2 setelah isya 27, ditambah 2 sholat duha 29, ditambah 11 sholat tahajud, maka 40 rakaat itu di luar bulan Ramadan. Ya. Minimal itu pertahankan. Kenapa? Lihat hadisnya, hadis riwayat Muslim. Jika kamu perhatikan bahwa seandainya ada sungai di depan rumahmu untuk mandi setiap hari 5 kali, maka apakah kamu akan mengatakan kotoran itu masih ada pada badanmu?
menjawab, tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menekankan, maka itulah contoh sholat 5 waktu yang Allah akan menghapusnya dengan kesalahan-kesalahan. Jadi orang yang sholat 5 waktu itu akan Allah hapuskan kesalahan. Ini penting gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, benarkan posisi duduknya. Mari kita sholat training. Lihat sebuah tayangan yang menjelaskan betapa pentingnya sholat untuk kita dan kehidupan kita. Silakan dilihat dari lengkap. ولن تتبدل أقوالنا إلا إذا استقمنا في الصلوات. أي حياة هذه؟ والله لن يستقيم حال الإنسان إلا إذا استقام على صلاته. والله إنك لن تتقرب إلى الله بقربة أعظم من المحافظة على الصلوات. قال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. والله لن ينفعك صوم ولا حج ولا زكاة ولا أي نوع من الأعمال إلا إذا صلح الصلاة. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة سيسأل عن صلاته. إن استقامت وصلحت نظر الله في باقي الأعمال، وإلا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لما تنزل قول الله جل في علاه على النبي صلى الله عليه وسلم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم باكيا، يقول: يا جبريل تضيع أمتي الصلاة؟ يا جبريل تضيع أمتي الصلاة؟ قال: يا محمد يأتي أقوام من أمتك يبيعون دينهم كله بعرض من الدنيا قريب، فضيعت الصلوات وارتكبت المحرمات. كيف يستقيم الحال وكيف يتربى المجتمع على الفضيلة إن لم نحافظ على الصلوات؟ أليست الصلاة هي التي تنهانا عن الفواحش والمنكرات؟ أليست الصلاة هي التي تنهانا عن الفواحش والمنكرات؟ يكفينا أمرا ربانيا واحدا حتى نعلم عظم قدر الصلاة عند الله. أما يكفيك أن الله افترضها فوق السماوات؟ أما يكفيك أن تعلم من قدر الصلاة وعظم شأنها عند الله أنها فرضت فوق 7 سماوات؟ أمره ب50 صلاة فلا زال يخفف عنا حتى جعلت 5 صلوات بأجل 50. 5 صلوات بأجل 50. الصلاة نور. كيف تستطيع أن تسير في الظلمات؟ كثير يتخبطون، كثير يشتكون من الهموم والغموم. علاجهم الانضمام إلى صفوف المصلين. Baik, kurang lebih Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya sholat dalam kehidupan kita yang menjadi penentu amal-amal kita. Sebaik apapun amal-amal kita, kalau sholatnya tidak baik, maka itu akan seperti debu yang berhamburan. Kemudian yang kedua, kalau sholatnya tidak baik, maka dia tidak memiliki cahaya dalam kehidupan. Maka biasanya orang yang berjalan tanpa cahaya akan banyak kena benturan, akan banyak terjatuh, dan akan banyak tersesat. Maka Bapak Ibu sekalian, sholat ini adalah sarana yang bisa membersihkan hati kita. Kalau sholatnya baik, seperti yang disampaikan di awal, maka waktu-waktu yang akan kita lewati akan berjalan dengan baik. Maka gunakan waktu setiap sholat ini untuk memperbaiki keadaan. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah dengan sholat adalah lebih besar keutamaannya, dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Ini Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, obat penyakit hati itu adalah mujahadatul nafsi. Mengelola diri dan mengendalikan hawa nafsu. Nanti kita akan mungkin ada bab khusus ya di salah satu materi pesantren kilat ini tentang mengatasi hawa
nafsu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang bisa membersihkan hati itu adalah zikrul maut. Banyak mengingat mati. Perhatikan ini. Kematian adalah nasihat terbaik. Bentar ya. Sekali lagi, mohon Bapak Ibu sekalian berkenan untuk memperhatikan ini dengan hati dan jiwa yang bersih. Kematian adalah nasihat terbaik dan guru kehidupan. Sedikit saja kita lengah dari memikirkan kematian, maka kita akan kehilangan guru terbaik dalam kehidupan. Sesungguhnya, manusia telah memilih bagaimana akhir hidupnya. Dan pilihan itu ada pada bagaimana ia menjalani kehidupannya. Sebagaimana ia menjalani kehidupannya, seperti itulah kemungkinan besar ia akan menghadapi kematiannya. Karena sesungguhnya dengan menjalani kehidupan berarti kita sedang berjalan menuju kematian kita. Subhanallah, dengan menjalani kehidupan sesungguhnya kita sedang berjalan menuju kematian. Pernahkah kita mendengar berita tentang seorang pezina mati di kamar hotel di atas perut wanita nakalnya? Seorang pecandu narkotik mati saat pesta narkobanya, dan para penjudi sekarat di atas meja judinya. Begitu juga kita pernah mendengar seorang ahli ibadah meninggal di atas sajadahnya. Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, al-kayyasu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, kemudian gigih mempersiapkan bekal untuknya. Bapak Ibu, tarik nafas dalam, hembuskan perlahan, renungkan ini dengan hati dan jiwa yang bersih. Bapak Ibu masih ingat ketika kita dalam kehidupan ini harus menerima berita bahwa orang-orang yang kita cintai itu meninggal dunia. Contoh, bagi seorang anak yang sudah ditinggalkan oleh ayah dan ibunya, apa yang terasa saat itu? Penyesalan gitu. Sayang dulu ketika masih bersamanya kita tidak melakukan ini dan itu. Sayang ketika kita bersamanya kita tidak melakukan ini dan itu. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kematian ini adalah sesuatu yang pasti datang kepada kita. Akan datang satu waktu dengan pasti, di mana seorang suami akan benar-benar meninggalkan istrinya untuk selama-lamanya. Akan datang satu waktu dengan pasti, di mana seorang istri mungkin lebih dulu meninggalkan suaminya untuk selama-lamanya. Akan datang dengan pasti, Bapak Ibu sekalian, di mana kita benar-benar akan meninggalkan dunia yang fana ini. Mari beristighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Beristighfarlah dengan sebenar-benarnya istighfar. Sambil Bapak Ibu terus beristighfar, lembutkan hatinya dengan mengingat kematian. Bagi Bapak Ibu yang masih memiliki orang tua, tanya kepada hati yang paling dalam, berapa lama lagi Bapak Ibu bisa berbakti kepadanya. Bagi Bapak Ibu yang masih memiliki pasangan hidup, tanya kepada hati yang paling dalam, berapa lama lagi Ibu bisa memuliakan suaminya, berapa lama lagi Bapak bisa membahagiakan istri. Bahkan bagi Bapak Ibu yang masih memiliki keturunan, anak, baik yang sudah besar ataupun sudah kecil, masih kecil maaf, tanya kepada hati dan jiwa kita, berapa lama lagi kita bisa membimbing mereka, kita bisa mendoakan mereka, kita bisa berbuat baik untuk mereka. Pada kenyataannya Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah tahu batas waktu kita untuk membersamai mereka. Maka ingatlah kematian, karena dengan mengingat kematian hati ini akan menjadi lembut. Setiap orang akan mengoptimalkan masa kebersamaannya dengan orang-orang yang dicintainya. Yang masih punya ibu, muliakan ibunya.
Yang masih punya ayah, muliakan ayahnya. Yang masih punya pasangan, bahagiakan pasangannya. Yang masih diberikan kesempatan untuk menemani putra-putrinya, temani putra-putrinya dalam tumbuh kembangnya dengan pertemanan yang sebaik-baiknya. Didik mereka, jaga mereka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lalu bagi kita, Bapak Ibu sekalian, bukankah dalam Quran surat Yasin disebutkan ayat 65 bahwa akan datang satu waktu di mana mulut kita akan dikunci. Lalu berbicaralah mata kita, berbicaralah tangan kita, berbicaralah kaki kita tentang apa yang kita kerjakan. Maka dengarkan nasihat dari hati ini, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang baik, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah yang menguasai hari pembalasan. Silakan Bapak Ibu perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kembali tarik nafas dalam Bapak Ibu sekalian. Hembuskan perlahan. Lalu mari kita sempurnakan istighfar kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bapak Ibu yang baik, untuk hari ini kiranya itu saja. Insya Allah besok kita masuk ke tema yang baru tentang bijak mensikapi persoalan hidup. Bagi kita yang punya persoalan kemudian ingin menyelesaikan persoalannya, mudah-mudahan besok Allah berikan ilmu kepada kita bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan hidup. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk hadir di hari esok. Bapak Ibu kiranya itu saja. Dan terakhir untuk anak-anak nih Bapak Ibu sekalian, insya Allah hari ini